Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rezenistriana dengan NPM 202521500253. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya berdiri di hadapan Anda semua untuk membawa sebuah seruan perjuangan. Sebuah perjuangan yang tidak menggunakan senjata tajam, tidak menggunakan desingan peluru, dan tidak menumpahkan darah. Perjuangan yang ingin saya suarakan adalah perjuangan abadi yang menjadi kewajiban kita bersama, yaitu memerangi kebodohan lewat pena dan buku. Dalam pembahasan pidato kali ini, terdapat 5 poin utama yang akan kita bedah bersama. Yang pertama, paradoks era digital. Yang kedua, perintah pertama Iqra atau membaca. Yang ketiga, filosofi pena atau menulis. Yang keempat, literasi sebagai perisai sosial. Dan yang kelima, 3 langkah aksi nyata. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Jika kita menengok kembali sejarah kemerdekaan bangsa ini, para pahlawan kita terdahulu telah berhasil mengusir penjajah fisik dari tanah air. Namun, sadarkah kita bahwa hari ini kita sedang menghadapi musuh baru yang tidak kalah berbahaya? Musuh itu tidak kasat mata. Ia perlahan-lahan merusak masa depan generasi muda, merongrong moral bangsa, dan membelenggu potensi terbaik kita. Musuh nyata itu bernama kebodohan. Kebodohan adalah akar dari segala masalah sosial. Dari kebodohan lahir kemiskinan, dari kebodohan lahir ketertinggalan, dan dari kebodohan pula lahir manipulasi serta adu domba. Di era digital saat ini, kebodohan mewujud dalam bentuk yang berbeda. Ia mewujud dalam ketidakmampuan memilah informasi, mudahnya masyarakat termakan berita bohong atau hoax, serta rendahnya daya kritis dalam menyikapi fenomena sosial. Hal ini diperkuat oleh statistik konsumsi digital kita hari ini. Kita bisa menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari untuk bermain media sosial. Sedangkan waktu yang kita luangkan untuk membaca buku justru tidak sampai 30 menit sehari. Lantas, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan melawan kebodohan ini? Jawabannya ada pada 2 senjata utama yang telah diwariskan sejak ribuan tahun lalu oleh peradaban manusia, yaitu pena dan buku. Hadirin yang saya hormati, di dalam Islam, perintah pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW bukanlah perintah untuk sholat, bukan perintah untuk puasa, dan bukan pula perintah untuk naik haji. Perintah pertama itu adalah sebuah kata yang sangat perkasa, Iqra, yaitu bacalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini adalah proklamasi besar bagi umat manusia bahwa Islam adalah agama ilmu. Buku adalah representasi dari perintah Iqra tersebut. Buku adalah gudang peradaban, rekaman pemikiran manusia-manusia hebat terdahulu, dan jendela untuk melihat dunia tanpa perlu melangkahkan kaki. Ketika kita membuka lembaran-lembaran buku,
kita sedang meruntuhkan satu persatu dinding kebodohan yang mengurung pikiran kita. Namun, membaca buku saja tidaklah cukup. Buku adalah senjata pasif jika ilmu yang ada di dalamnya hanya berhenti di kepala kita sendiri. Oleh karena itu, Allah melengkapinya dengan senjata kedua, yaitu pena. Pena adalah simbol dari gerakan menulis, mengikat ilmu, dan menyebarkan kebenaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ilmu yang hanya dihafal bisa hilang ditelan waktu. Ingatan manusia bisa memudar seiring usia, tetapi ilmu yang dituliskan dengan pena di atas kertas akan abadi. Ia melampaui batas umur penulisnya. Pena adalah alat untuk menyuarakan kebenaran, alat untuk meluruskan pemahaman yang keliru, dan alat untuk membangun opini yang sehat di tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia, hari ini mari kita berkaca pada realita yang ada di sekitar kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk menatap layar gawai, berputar-putar tanpa arah di media sosial, dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca buku. Berapa banyak tulisan bermanfaat yang telah kita goreskan melalui pena kita, dibandingkan dengan komentar-komentar tidak bermutu yang kita ketik di jagat maya. Jika kita ingin mengubah nasib bangsa ini, jika kita ingin menjadi umat yang unggul, maka budaya membaca buku dan menulis dengan pena harus kita hidupkan kembali. Menuntut ilmu bukan sekedar formalitas untuk mencari nilai di atas kertas, bukan sekedar jalur cepat untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademis yang mentereng. Menuntut ilmu adalah sebuah bentuk jihad masa kini. Setiap kali Anda membuka buku untuk belajar, Anda sedang mengokang senjata melawan kebodohan. Setiap kali Anda menggoreskan pena untuk menuliskan ilmu dan kebaikan, Anda sedang meluncurkan peluru untuk meruntuhkan kesesatan. Ini adalah ibadah, ini adalah tugas suci, dan ini adalah jalan yang akan menuntun kita menuju ridho ilahi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup pidato ini, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan seluruh hadirin yang ada, mari kita letakkan kembali gadget kita sejenak. Mari kita ambil buku-buku yang selama ini berdebu di rak, dan mari kita tajamkan kembali pena-pena kita. Jadikan membaca sebagai kebutuhan pokok jiwa kita, dan jadikan menulis sebagai sarana kita untuk menebar kemaslahatan. Jangan biarkan masa muda kita habis dalam kesia-siaan tanpa warisan ilmu yang berarti. Ingatlah, peradaban yang besar tidak dibangun oleh otot yang kuat, melainkan oleh pikiran-pikiran cemerlang yang diasah melalui lembaran buku dan diabadikan melalui goresan pena. Mari kita kobarkan semangat jihad melawan kebodohan, satukan niat karena Allah, kuatkan tekad, dan melangkahlah dengan penuh keyakinan. Bersama buku, kita membuka dunia. Bersama pena, kita mengukir sejarah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam bertutur kata. Segala kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT. Dan segala kesalahan murni dari kelemahan saya pribadi selaku manusia biasa. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Bersama buku kita membuka dunia, bersama pena kita mengukir sejarah. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Bodohan mewujud dalam bentuk tetap lagi bikin masalah sosial dari kebodohan lain.